Salam bahagia warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Tanpa kita sadari, ternyata kita itu sering melakukan hal-hal yang logical fallacy gitu, atau cacat logika dalam beragama, ya. Atau lebih simpelnya saya sebut dengan kampungan dalam beragama. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal-hal yang logical fallacy atau cacat logika atau kampungan dalam beragama. Contoh misalnya, agama mayoritas di Konoha, tapi ini hanya agama mayoritas di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Jadi agama mayoritas di Konoha itu sering mengeluarkan statement atau kalimat-kalimat seperti ini misalnya. Kalau misalnya terjadi bencana ya, biasanya warga Konoha itu, agama mayoritas di Konoha itu lebih ke ini ya, berpikir negatif. Biasanya mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Oh, ini karena maksiat ya. Terjadi longsor misalnya. Ini karena maksiat. Karena dosa. Jadi, ini kan berpikirnya kan cacat logika ya. Ya kan? Kampungan dalam beragama. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional misalnya, apa hubungannya longsor dengan maksiat? Coba, apa hubungannya? Apa korelasinya? Bisa aja longsor itu karena hutan gundul, ya, karena penebangan pohon. Misalnya nih ada pohon di pinggir jalan, terus ditebang sembarangan ya, diambil sama orang. Akarnya itu kan jadi nggak kuat ya, menopang ya tanah, sehingga terjadi longsor di jalan. Kan itu kan alasan yang paling masuk akal, yang paling logika. Nggak ada hubungannya dengan maksiat gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa maksiat itu boleh ya. Bukan berarti saya mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya pribadi, maksiat itu nggak berhubungan dengan longsor gitu. Apa hubungannya dengan longsor? Kan ini kan dua premis yang berbeda gitu. Nggak nyambung, nggak sinkron gitu. Cara berpikirnya itu nggak sinkron, alias kampungan dalam beragama. Ya, jadi maaf, sorry guys, saya tuh kadang ketawa sendiri ya, kok bisa ya warga Konoha berpikirnya seperti itu. Tapi tidak semuanya ya, tapi rata-rata seperti itu. Tidak semuanya, tapi rata-rata seperti itu ya. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa ketika terjadi longsor misalnya, oh ini karena maksiat. Ketika terjadi bencana misalnya, oh ini karena dosa, karena maksiat dan lain sebagainya. Kalimat ini sama seperti ya, ini penting ya, kalimat ini sama seperti ketika kita kalah dalam pertandingan sepak bola, kita cenderung menyalahkan wasitnya. Kita cenderung mencari kambing hitam. Jadi kalau terjadi longsor itu kan yang kita kambing hitamkan itu kan maksiat kan. Kenapa sering berpikir maksiat gitu? Dikit-dikit maksiat, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit berpikir selangkangan gitu. Ini kan berpikir negatif namanya. Sama seperti main sepak bola, terus kita kalah. Yang kita kambing hitamkan itu wasitnya. Oh, itu tuh wasitnya curang. Padahal kitanya saja mainnya kurang. Ya, performa kita aja yang nggak baik. Kita nggak jago main bola. Itu intinya. Ya, bukan dikit-dikit nyalahkan wasitnya gitu. Kalau cuman sekali doang kita nyalahkan wasitnya, nggak jadi masalah kan. Ini kan setiap kita main sepak bola, tanding sepak bola, kalah, kita salahkan wasitnya. Oh, itu karena wasitnya berpihak. Oh, itu karena wasitnya dari Bahrain gitu, berpihak gitu. Jadi seperti itu kan pola pikirnya, yang menurut saya itu pola pikir yang kampungan dalam beragama ya. Nggak ada hubungannya gitu, nggak ada korelasinya. Jadi selain itu ada beberapa contoh lain. Misalnya warga Konoha ya, kalau misalnya kaumnya sendiri atau yang seiman mengalami yang namanya musibah atau bencana, pasti dibilang, oh ini cobaan ya, cobaan dari yang maha kuasa gitu. Misalnya terjadi banjir ya, oh ini karena cobaan. Tapi kalau misalnya banjir ini terjadi di negara kafir misalnya, negara China misalnya, ini karena ajab ya, pasti karena ajab ini, kan dosanya banyak kali ya, ajab dari Allah gitu. Jadi ini kan semacam standar ganda. Kalau ke seiman, seagama dengan kita, kita sebut dengan cobaan.
Terus kalau yang beda iman, nggak seagama dengan kita, kita sebut dengan ini semacam ajab gitu. Kan ini kan prinsip kampungan dalam beragama, logical fallacy ya, cacat logika. Ini semacam standar ganda ya. Standar ganda. Kalau yang lain dibilang ajab, kalau seiman dibilang oh ini karena cobaan. Bisa saja karena ulah kita sendiri kenapa terjadi banjir, ya kan? Bisa aja karena kita buang sampah sembarangan. Makanya terjadi banjir, sungai mampet. Tiba-tiba banjir, kita menyalahkan orang lain gitu. Oh, ini karena maksiat. Oh, ini karena cobaan dari Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah. Tiap hari teriak-teriak Tuhan. Apa hubungannya dengan Tuhan? Ya kan? Bisa aja karena kita buang sampah sembarangan di situ. Nggak peduli kan? Kita tiap hari tuh teriak Tuhan, 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 sampai mulut kita berbusa-busa, sampai kepala kita berasap gitu. Teriak Tuhan, 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 tapi buang sampah juga sembarangan. Tuhan dari mana? Ya? Bagaimana kita bisa mengatakan orang seperti kita itu orang yang beragama gitu, orang yang bertuhan, tapi buang sampah sembarangan? Buang sampah sembarangan itu dosa sebenarnya, tanpa kita sadari. Tapi kita lebih berpikirnya itu nggak nyambung gitu, ngaco berpikirnya. Ini semacam logical fallacy atau kampungan dalam beragama. Jadi kalau boleh jujur ya, saya melihat ya di Konoha, tapi ya ini bukan di Indonesia. Semakin orang itu beragama, semakin mendalami agama, saya melihat orang itu semakin keblinger, semakin irasional saya melihatnya. Jadi kalau boleh jujur ya, ini ada hubungannya dengan agama. Kenapa kita itu selalu standar ganda gitu dan tidak mau introspeksi diri? Apakah ini hubungannya dengan agama? Ada hubungannya, ada. Apa hubungannya? Jadi sebelum saya jelaskan, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit gitu, yang tidak bisa berpikir rasional, skip video ini ya. Dari awal saya sudah peringati, skip video ini. Karena apa? Karena saya akan omongin hal yang jujur dan tidak enak didengar. Yang jujur itu biasanya tidak enak didengar. Tapi saya tidak mengatakan bahwa semua umat beragama di Konoha itu nggak bener ya. Bukan seperti itu ya. Ada juga orang yang baik gitu. Ada juga orang yang jujur, yang baik ya, yang akhlaknya mulia. Tapi biasanya bukan karena agamanya, karena dari sononya baik. Bukan karena agamanya. Kalau ada orang baik beragama, biasanya bukan karena agamanya, tapi dari sononya baik, orangnya, karakternya sudah baik, bukan karena pengaruh daripada agamanya ya. Ada sih orang yang baik beragama di Konoha, tapi karena didikan di rumah baik gitu, dasarnya baik, bukan karena pengaruh daripada agama itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur, secara tidak langsung agama itu mengajarkan kita untuk standar ganda dan tidak introspeksi diri. Apa itu standar ganda? Contoh misalnya di agama tertentu di Konoha, sebut saja dengan agamaksa. Dalam agamaksa ini ada prinsip atau ada anjuran dalam beragama. Misalnya nih di ayat bab pertama misalnya, disuruh kita untuk berteman dengan kafir, berbuat baik dengan kafir. Kafir itu adalah sahabat kita. Namun di bab lain ya, ada ayat yang mengatakan kamu tidak boleh berteman dengan kafir. Kafir itu jahat dan lain sebagainya. Pokoknya dikata-katain kafirnya. Ini kan semacam standar ganda ya. Satu sisi mengatakan kafir itu baik, di sisi lain dikatakan kafir itu jahat ya. Satu sisi mengatakan bahwa kafir itu tidak boleh ditemani, di sisi lain dikatakan harus bersahabat. Jadi ini kan standar ganda. Apakah itu mempengaruhi karakter manusia? Jelas dong. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan agama. 90% lebih keputusan manusia itu didasarkan oleh mindset atau pola pikir daripada agama. Karena apa? Karena kita lebih takut kepada hukum agama daripada hukum negara ya. Jadi warga Konoha, khususnya agamaksa, seperti itu cara berpikirnya. Tapi tidak semuanya ya, ada juga yang baik ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, ada juga umat agamaksa ini yang baik. Tapi biasanya mereka baik itu bukan karena agamanya, tapi dari dasarnya sudah baik, orangnya sudah baik. Ya. Jadi justru agama itu sendiri, ajaran agama itu sendiri, khususnya agamaksa ya yang ada di Konoha,
mengajarkan untuk kita berstandar ganda dalam beragama. Gimana? Udah bingung kan? Tapi harus jujur ya, saya tidak untupin gitu. Biasanya kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang tersinggung gitu, banyak yang marah, mencak-mencak sambil bilang, kamu benci agama ya, kamu PKI ya, kamu ateis ya. Padahal ketua PKI sekalipun yang ada di Konoha beragama juga, ya, seiman juga sama agama mayoritas di Konoha atau agama Maksa. Jadi ini kan pemikiran-pemikiran yang melemahkan cara kita berpikir secara rasional. Ya, orang jujur itu biasanya nggak disukai. Karena apa? Karena kejujuran itu pahit, guys. Pahit, ya, pahit banget. Biasanya orang yang beragama itu akan menutupi gitu. Walaupun dia tahu itu sebenarnya fakta, pasti dia akan menutupi. Karena apa? Karena dari kecil, mohon maaf ya, tidak semua, tapi dari kecil kita sudah didoktrin dogma. Susah melepaskan dogma ini, susah banget, susah payah. Dari kecil kita sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling benar, kitab suci itu buatan Tuhan gitu. Kita dari kecil tidak pernah didoktrin bahwa kitab suci itu buatan manusia. Tidak pernah didoktrin seperti itu kan. Sehingga susah gitu, susah menghilangkan dogma-dogma atau doktrin ini. Selain itu, kalau boleh jujur ya, agama Maksa yang ada di Konoha ini juga mengajarkan untuk tidak introspeksi diri. Contoh misalnya, kalau selingkuh misalnya, ada cowok atau wanita yang selingkuh beragama mayoritas di Konoha misalnya, atau agama Maksa. Tidak semuanya tapi ya, biasanya mereka akan mengatakan, saya selingkuh itu karena digoda oleh setan. Saya selingkuh itu karena setan, karena iblis. Jadi secara tidak langsung, ya ini penting ya, kalau kita berpikir secara rasional, kita itu tidak ada introspeksi diri. Beragama itu tidak ada introspeksi diri. Kita menyalahkan iblis. Kita menyalahkan orang lain. Padahal kitanya aja yang saknean, nggak bisa ngelihat orang lain. Cakep dikit, hajar gitu. Nggak bisa menahan kesaknean. Ya. Lihat mata kaki wanita sekalipun bisa sakne kan. Ada yang kayak gitu di Konoha. Ya. Lihat sapi sekalipun bisa sakne gitu. Lihat kebo sekalipun bisa sakne. Ya kan? Apakah karena itu setan? Apakah karena itu suruhan setan gitu? Kalau misalnya kita selingkuh gitu, apakah karena itu suruhan setan? Kenapa kita selalu memfitnah iblis? Kenapa? Padahal kitanya aja nggak mau introspeksi diri, selalu mencari kambing hitam. Justru agama di Konoha, ya agama mayoritas di Konoha atau agama Maksa, ajarannya seperti itu. Lebih berorientasi pada, kalau misalnya nih ada masalah gitu, seperti itu kasus perselingkuhan, karena saya digoda oleh setan, nggak pernah introspeksi diri, jujur aja, iya karena saya salah, ya. Korupsi misalnya, karena saya digoda sama setan, karena itu ada kepentingan gitu, karena kebutuhan gitu, ada kebutuhan mendesak, ya. Mencuri, demi Allah saya nggak mencuri, selalu mencari kambing hitam, tidak pernah introspeksi diri. Apakah ini ada kaitan dengan agama? Ya jelas ada. Dengan berhati saya mengatakan jelas ada, kalau boleh jujur ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang tersinggung gitu, marah-marah, nggak jelas. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu, kan gitu kan kalimat-kalimat warga Konoha untuk mematahkan logika kita, untuk mematahkan akal kita, untuk mematahkan kita untuk berpikir kritis. Jadi kalau ada orang yang seperti ini banyak di Konoha, ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau dikit tidak introspeksi diri, dikit-dikit menyalahkan setan gitu. Kita korupsi menyalahkan setan, kita selingkuh menyalahkan setan, nggak pernah introspeksi diri. Iya, saya salah, saya sakne. Nggak pernah jujur seperti itu. Ya, saya melihat warga Konoha tidak berorientasi pada kejujuran. Justru agama itu digunakan untuk topeng, ya, menutupi kesakniannya.
Kalau boleh jujur ya, saya tuh ngomong belak-belakan. Biar apa? Biar ada perubahan. Yang nonton video ini biar ada perubahan gitu. Karena kalau kita dipenuhi oleh orang-orang yang berpikir negatif seperti ini, standar ganda, terus tidak mau introspeksi diri, kapan majunya coba? Sampai kiamat sekalipun kita tidak akan bisa negara maju. Kubur itu. Mimpi jadi negara maju. Kalau mindset kita tidak bisa berubah. Kalau saya mengatakan seperti ini, kita tersinggung. Itu tandanya bahwa kita itu masih belum layak menjadi negara maju. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Saya harap yang nonton video ini bukan orang bodoh ya. Selain itu, contoh lain kampungan dalam beragama misalnya. Klaim sepihak ya. Agama Maksa di Konoha itu sering klaim sepihak ya. Biasanya mereka akan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Oh, kitab suci kami itu sudah terbukti secara ilmiah. Sudah banyak ilmuwan yang mengakui. Terbukti secara ilmiah. Kalau misalnya kita tanya, ilmiahnya di mana? Coba ilmiahkan dulu. Manusia itu berasal dari tanah. Apakah DNA manusia itu ada hubungannya dengan tanah? Pasti mereka akan marah-marah. Oh, kamu ini ya, pemikiran kamu masih sempit ya. Oh, bla 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 gitu. Jadi kita yang dilemahkan. Bla 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 gitu. Kita yang dilemahkan, dan mereka akan mencari perumpamaan gitu, metafora ya, biar kita kelihatan bingung gitu. Mereka itu belajar dari mana sih? Dari pemuka agama ya, orang pemuka agamanya seperti itu kok. Kalau kita mengatakan coba buktikan kitab suci kalian itu ilmiah atau tidak, mereka akan mengilmiahkan versi mereka gitu. Kan ilmiah versi agama Maksa di Konoha itu kan ada sebenarnya, tapi versi mereka gitu. Kalian sepihak ya. Contoh misalnya, ilmiah itu kan artinya bisa dibuktikan ya, bisa secara rasional, masuk akal, ada bukti otentiknya ya. Tapi kalau ilmiah versi Konoha itu saya melihat versi masing-masing gitu. Jadi nggak ada standarnya gitu. Standarnya dibuat sendiri gitu. Ya, mereka berpikir bahwa kitab suci mereka itu ilmiah karena mereka mengambil standar mereka sendiri gitu, bukan standar nasional gitu. Sama seperti ini misalnya. Di TP saya itu yang menang Pak Anies. Tapi kenapa Pak Prabowo yang menang waktu pemilihan kemarin Pilpres itu? Ya kan kita ngambil rasio rata-rata kan, standarnya itu. Kita mengambil standarnya. Yang menang di semua TPS itu siapa? Pak Prabowo kan. Jadi warga Konoha berpikirnya seperti itu. Ya kan? Orang pemuka agama ngomongnya kitab suci kami itu ilmiah kok. Jadi ilmiah versi mereka gitu, bukan versi standar, ada standar internasional gitu. Jadi hanya orang, mohon maaf ya, hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa kitab suci itu, kitab suci agama yang ada di Konoha maksudnya ilmiah. Hanya orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Dan hanya orang bodoh yang percaya bahwa kitab suci yang ada di Konoha itu ilmiah. Oke? Kampungan selanjutnya misalnya, yang penting seiman. Jadi agama Maksa yang ada di Konoha ini berpikir bahwa semua hal itu harus seiman ya. Memilih pemimpin seiman gitu, berteman seiman, semua hal seiman. Jadi kelihatan banget kan kampungannya, kampungan dalam beragama. Emang kalau kita berteman dengan seiman atau kita membantu orang yang seiman itu bisa kita membonceng mereka ke surga? Emang ke surga itu bisa boncengan gitu? Bisa nebeng gitu? Ibarat kita naik sepeda motor kita bisa bonceng gitu? Emang bisa? Lagian surga itu kan masih dipertanyakan. Surga itu kan belum pasti. Bagaimana mungkin kita mengklaim bahwa kita akan bareng-bareng ke surga dengan orang-orang yang seiman? Padahal surga itu masih dipertanyakan, belum pasti. Ya. Surga itu hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa surga itu ada, saya bisa membuktikan secara rasional, ya. Pasti akan memberikan perumpamaan yang tidak apple to apple. Kamu nggak bisa lihat angin ya? Iya, seperti itulah surga. Kamu nggak bisa lihat kan? Tapi kamu bisa merasakan. Padahal kan angin dengan tempat itu kan beda. Surga itu kan tempat. Masa angin dengan tempat disamakan? Itu kan bukan apple to apple. Tapi kalau yang logikanya sangat rendah, minim gitu, alias mohon maaf SDM rendah, pasti percaya ya. Tapi kalau yang logikanya tinggi itu nggak bakal terkecoh ya.
Jadi perumpamaan seperti ini sama seperti topi saya bundar ya. Itu aja yang dibolak-balik gitu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Ya, perumpamaan yang mengatakan bahwa kamu nggak bisa lihat surga ya, sama seperti angin. Kamu nggak bisa lihat angin tapi merasakan. Ini sama seperti perumpamaan topi saya bundar ya, basi ya. Oke. Selain itu, agama di Konoha juga merasa paling benar gitu, alias maksa gitu. Makanya layak disebut dengan agama maksa. Ya, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling sempurna, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi tanpa kita sadari, nah ini pentingnya. Tanpa kita sadari, kalau kita merasa bahwa agama kita yang paling sempurna, agama kita yang paling benar, maka secara tidak langsung banyak orang berpikir di Konoha, terutama umat agama maksa ya, berpikir bahwa agama lain itu sesat sehingga layak diberantas. Tanpa kita sadari, ini adalah bibit-bibit daripada intoleransi. Ya. Ini semacam egosentris. Terlalu mengglorifikasi, ya, terlalu melebih-lebihkan agamanya. Padahal agama itu enggak jaminan masuk surga, enggak ada. Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Tapi kita sudah mengklaim bahwa agama kita yang paling benar. Klaim sepihak gitu namanya kan. Emang ada orang misalnya nih memusnahkan agama lain misalnya, jadi teroris misalnya, membunuh agama lain, emang bisa masuk surga tanpa hisab gitu? Itu kan tujuan teroris kan sebenarnya, masuk surga tanpa hisab katanya. Nah, kalau kita berpikir secara rasional, nah ini pentingnya. Bagaimana mungkin seseorang teroris masuk surga, kalaupun surga itu ada, atau kalaupun Tuhan itu ada? Bagaimana mungkin mereka bisa masuk surga dengan cara membunuh? Coba, saya mau nanya sama yang nonton video ini. Bagaimana mungkin seorang teroris bisa masuk surga dengan jalur membunuh? Sungguh tidak masuk akal. Tas siapa yang ngajarin? Luar biasa. Kapan majunya coba kalau berpikiran seperti ini? Pantesan kita tidak maju kan? Pantesan menurut data. Menurut data ya, saya nggak ngarang. Cek datanya nanti. Bisa dicek recheck ya datanya. Menurut BNPT. Ya, menurut data dari BNPT, jumlah orang yang terpapar radikalisme kurang lebih 33 juta orang di Konoha. Bayangkan coba. Dari mana sumbernya? Ya dari agama dong. Masa dari setan? Masa dikit-dikit nyalahin setan? Dari agama dong. Orang agama maksa ada seperti itu prinsipnya dalam beragama. Masa kita harus mengatakan jangan melihat orang dari ini dong, dari penganutnya. Jangan melihat agama dari penganutnya dong. Lihat dari ininya dong, kitab sucinya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan semacam topeng ya warga Konoha ya. Kalau misalnya ada teroris misalnya, jangan lihat ini dong, jangan lihat penganutnya dari agamanya. Terus kita lihat dari mana? Dari Hong Kong gitu melihatnya. Justru orang lain tidak membaca kitab suci kita. Orang lain tuh membaca perilaku kita, sikap kita, akhlak kita. Mereka tidak peduli dengan kitab suci kita, ya. Mereka hanya membaca akhlak kita. Jadi kalau kita punya akhlak yang buruk, berarti semuanya nggak baik dong, ya. Mereka nggak peduli dengan kitab suci kita. Mereka peduli dengan akhlak atau perilaku kita. Jadi prinsip yang mengatakan jangan lihat agama dari pemeluknya dong. Itu prinsip yang mencuci tangan menurut saya pribadi, ya, cuci tangan. Sama seperti koruptor ya. Cuci tangan gitu, cuci duit gitu, biar nggak ketahuan, lari dari tanggung jawab. Sama seperti yang saya katakan tadi itu, itu karena setan, saya selingkuh itu karena setan, karena iblis, padahal karena sakne aja kan. Selain itu, agama maksa atau agama mayoritas di Konoha ini anti kritik, ya, terutama kalau agamanya dikritik, tapi sering mengata-ngatain agama lain gitu. Agama lain berhala, agama lokal berhala, kalian itu menyembah patung dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh jujur ya, semua agama berhala kok, ya. Ada yang berhala menggunakan kemenyan, digini-giniin, ya, ada seperti itu. Ada yang menyembah batu gitu, itu kan berhala namanya, ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, kalau saya bongkar gitu, kalau jujur ya semua agama seperti itu. Tapi biasanya agama mayoritas di Konoha itu anti kritik gitu, dikritik. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Gitu kan.
Selain itu, agama mayoritas di Konoha atau agama bangsa ini a priori ya, berpihak. Apalagi kalau debat agama, mereka akan mati-matian memperdebatkan, mempertahankan agamanya sampai mengata-ngatain agama lain. Mereka nggak nyari kebenaran. Mereka mati-matian mempertahankan agamanya masing-masing, bukan mencari kebenaran gitu. Padahal kan tanpa kita sadari agama itu nggak ada yang masuk akal, nggak ada satupun agama yang masuk akal. Tapi kita mau masuk akalkan, kita mati-matian mau masuk akalkan agama itu sendiri, ya. Oke, sekian video ini. Sebelum saya tutup ini, saya akan memberikan pesan moral ya. Pesan moralnya adalah Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Saya Ray Konoha, salam rasional.